masa lalu kebesaran Islam itu. Akankah masa lalu yang bilang begitu kepada sungguh saya lalu kepada masa lalu kebesaran Islam itu. Karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran Islam ini yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cipta yang sangat tinggi. Anak-anak muda yang melalui jalur-jalur yang sulit, tapi mereka berhasil menaklukkannya. Dan mereka tidak kenal kecuali hanya Islam ini agama. Kalau di siang hari kalian saksikan mereka adalah para ksatria yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan. Tapi kalau di malam hari kalian tidak akan jumpai mereka kecuali mereka sedang bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam melahirkan generasi ini, para pemuda yang ikhlas, yang merdeka dan penuh amanah. Wahai para pemuda, sebuah doa yang tidak sah. Karena ini khusus usia yang bisa ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus ditanyakan itulah usia kekuatan di antara dua doa. Karena yang tidak masalah memperhatikan generasi muda. Kalau kita benar memperhatikan dan kita didik mereka, maka benar Anda telah memperhatikan dan mendidik sebuah kebangkitan di hadapan. Kalau seluruh data yang saya paparkan di atas tadi adalah merupakan sebuah data sejarah yang ternyata Allah menginginkan Tuhan, bahkan orang-orang besar yang diabadikan dalam kitab suci pun ternyata generasi-generasi muda. Karena kita sedang berebut dengan keadilan. Keadilan juga menyasar anak-anak muda. Kalau yang hak diam saja, maka anak-anak muda akan diambil oleh keadilan. Karena yang mati kita adalah Allah. Karena yang mati pun siap adalah Allah. Karena yang mati kita keluarkan harta kita untuk milik mereka. Karena yang mati pun telah memunculkan dana tidak kecil untuk menghancurkan generasi kita. Kalau Allah itu biasa, mengikuti biasa, kalau berfirman, Inta mungkin lamuna berita biarlah mudah macam lamuna berterjun min Allah di mana yarsu. Kalau kalian sakit, pernah, perih, pedih, sakit, sama mereka orang-orang kafir juga demikian. Bedanya kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya. Kita harus berani melakukan. Kita harus merebut generasi muda kita dari tangan orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Karena di hadapan kita ada kebesaran Islam dan kebesaran itu ada di pundak para pemuda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan sekaligus muliakan Imam Masjid Al-Jihad, wabil khusus juga kepada Ketua DKM Masjid Al-Jihad, para asatid, asatidzah, jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang bersyukur. Pagi ini, alhamdulillah syukur Allah pertemuan kita dalam satu majelis yang semoga menjadi saksi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, menjadi bentuk upaya untuk menjemput satu kemenangan di kemudian hari serta kebangkitan Islam yang kemudian Allah janjikan baik di ayat dan hadis bahwasanya kaum muslimin akan kembali menjadi pemimpin peradaban dunia.
Salat teri salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, para pengikut yang beristiqomah dalam menapaki jalan sunnah. Bapak, Ibu, jamaah rahmatullah, kalau tadi mungkin saya izin memutarkan salah satu video yang kemudian diambil dari sebuah syair Hasyim Ar-Rifai rahmatullah. Beliau menggambarkan kaum muslimin yang kemudian berlelah-lelah, kemudian bersusah payah, jatuh bangun dalam mempersiapkan generasi penerusnya, yang semoga pagi ini kita akan bicara hal ini melengkapi dari satu buku yang saya sadur dari Ustadz Edgar Hammas, ya, Lost Islamic Victory. Ya. Kalau saya suguhkan mungkin dengan tema yang berbeda dari buku aslinya, Mencari Salahuddin ya, di era sekarang. Kalau kemudian adik-adik, mungkin ada yang di sini tadi saya turun dari motor, ini jadi pemandangan yang menarik juga Bapak Ibu, dan menjadi keberkahan buat kita. Ada anak-anak usia saya lihat mungkin SD di sini ya, ikut meramaikan masjid, dan saya rasa tentu kehadiran orang tuanya dan masyarakat di sekitar Masjid Al-Jihad punya misi dan upaya tersendiri dan pelajaran berharga buat saya Bapak Ibu. Kalau saya seberang dari kali ya Pak Bu, saya tinggal di Komplek Pemda, kebetulan kita diamanahkan di DKM Masjid Al-Kiram, ya. Insya Allah nggak jauh dari sini. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat dari surat Ali Imran yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud, ini mengisahkan Bapak Ibu, mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Saya juga tambahkan dari ungkapan Ibnu Jauzi, barang siapa yang tidak mempelajari kisah hidup para salaf atau orang-orang mulia terdahulu, maka ia tidak akan mampu meniti jalan mereka. Dan hendaknya diketahui bahwa tabiat itu pencuri. Jika dibiarkan bersama orang-orang di zaman ini, ia akan mencuri dari tabiat mereka hingga menjadi seperti mereka. Namun, jika seseorang memperhatikan kisah orang-orang terdahulu, ia akan meneladani mereka dan berakhlak dengan adab mereka. Ini menjadi satu tema yang hari ini, pagi ini, tadi malam Ustadz Nas menghubungi, dan semoga ini menjadi salah satu pengisi di tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa Bapak? 80 ya. 80 tahun kita sudah merdeka. Ya, tinggal kita ngisi atau kita ngerasa sudah merdeka sepenuhnya atau belum. Kalau saya boleh nanya Bapak Ibu, sudah merdeka belum Bapak Ibu? Belum ya. Kalau belum berarti perayaannya nanti dulu ya Pak Ibu. Oke, bismillah. Ini pertanyaan Pak Bu. Salahuddin adalah muslim pertama yang membebaskan Al-Aqsa. Benar atau salah? Salahuddin Al-Ayyubi adalah muslim pertama yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Benar atau salah? Betul. Benar atau salah Bu? Jawabannya salah. Yang membebaskan pertama siapa? Sahabat yang mulia, Umar Ibnu Khattab. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua. Ini kayak sekolah aja enggak? Salahuddin memiliki nama asli Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Benar atau salah? Bingung kenapa gitu. Aduh.
Kalau bener kayaknya nggak pernah diundang akikah ya. Jawabannya benar, walaupun nama Salahuddin disematkan menjadi nama yang kemudian melegenda dan kita selalu ingat ketimbang nama Yusuf bin Najmuddin. Ini penting Bapak Ibu, karena sejarah itu asal katanya dari sejarah, pohon, akar ya. Jadi harapannya sejarah itu nggak boleh putus. Karena ketimbang kita menyuguhkan apa Pak, Bu, kalau di rumah kita itu anak-anak itu ada Spider-Man, ada Wolverine, mungkin kalau ada yang Dek, siapa Dek? Terus siapa lagi yang lagi rame sekarang benderanya di mana-mana? One Piece. Kalau disebut Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi, kita semua banyak nggak tahu, sama kita awal dulu gitu dapat tema ini. Begitu disebut Salahuddin al-Ayyubi, wah tahu Pak, pembebas Al-Aqsa. Berikutnya, Salahuddin tidak pernah mengalami kekalahan melawan pasukan Salib, nggak pernah kalah. Kalau ada soal begini, benar atau salah? Jawabannya salah. Jawabannya salah. Ya, kita kan ngumpet aja Pak, ya, karena surupnya juga benar. Salahuddin al-Ayyubi adalah seorang pahlawan Muslim dari bangsa Arab dan Quraisy. Betul atau salah? Jawabannya salah. Karena beliau dari Tikrit, bukan dari Quraisy. Yang disebut Quraisy ya Umar bin Khattab. Jadi ternyata para pembebas Al-Aqsa itu sudah dikasih jatah Pak. Ini tinggal menunggu salah satu suku bangsa di dunia yang kemudian diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penakluk terakhir. Sepertinya penakluk terakhir, Pak, karena setelah penakluk ini nggak akan ada lagi kepenaklukan Baitul Maqdis karena kita menunggu lagi sedang gerbang terakhir era zaman sebelum Allah menutup peradaban dunia. Nah, kita cepat saja, Pak ya. Nah, kalau kita hari ini merefleksikan kaitannya dengan Salahuddin al-Ayyubi di era sekarang, kondisinya sebenarnya sama, Pak. Samanya di mana, Bapak Ibu? Sama-sama mengalami duka Al-Aqsa sedang dijajah saat Salahuddin al-Ayyubi itu lahir dan besar. Sekarang saya tanya, Pak, Bu, Al-Aqsa udah merdeka belum? Belum, boro-boro merdeka malah mau di ini kan Pak, apa? Ditawarin ya Pak, ya, ditawarin orang Gaza pindah ke Indonesia, termasuk presiden kita punya ide gitu. Kalau kataku, jangan boleh Pak. Saya malah bilang gitu, jangan boleh orang Palestina tinggal di Indonesia. Kok Pak Ustadz malah begitu? Gitu. Ya bahaya Pak. Satu bangsa kemudian warganya pindah migrasi ke satu negara, habis tuh Palestina ini apa? Diusir sebenarnya pada hakikatnya, kemudian diisi semakin banyak orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, termasuk di Gaza. Tujuannya selesai. Daripada diperangi, orang suruh pindah. Baik sebenarnya. Seolah-olah baik Pak, menyelamatkan orang Palestina. Sama kayak Bapak dan kita. Pak, disuruh pindah ke mana Pak yang lagi makmur? Brunei Darussalam. Bapak mau nggak semua? Mau ya? karena orang nganggur aja dikasih gaji. Akhirnya kan Bapak, Indonesia kosong warganya. Gitu. Walaupun ya, ngapain juga kalau misalnya nggak merdeka begini ya Pak. Nggak Pak, tetap bertahan untuk jadi Indonesia. Nah, yang perlu kita tahu bareng-bareng adalah Islam itu melalui banyak fase, Pak. Jadi nggak melulu kita sebut Islam selalu ada di bawah atau Islam selalu dalam satu posisi tidak mendapati Al-Aqsa sedang merdeka. Kita selalu jatuh bangun, Pak, kalau melihat fase ini, Pak. Ada Nahdhah, bangkit. Ada Tamkin, masa kejayaan. Ada Dhaf, masa lemah. Jadi pernah juga sama ketika misalnya apa, Pak? Satu kisah yang kemudian di sebuah gerbang Damaskus, tentara Mongol di depan gerbang kota, Pak, ditawarin, kamu mau bukakan gerbang, maka semua orang Muslim di dalam gerbang dan kota itu akan selamat, ya Pak. Atau kamu tutup gerbang dan nggak akan pernah kamu bukakan, yang kemudian akhirnya Mongol akan menginvasi Damaskus habis-habisan. Wah, saat itu orang Islam terpecah jadi 3, Pak. Situasi saat itu, Pak. Satu, udah deh bukain aja. Toh juga Mongol Tartar akan memberikan kita bebas.
Karena saat itu Pak, belum sampai Tartar di Damaskus, beberapa kaum muslimin yang kemudian mentalnya lemah, itu mengambil, mohon maaf nih Pak, mengambil sebilah pedang atau pisau yang mereka miliki, menggorok leher-leher mereka Pak, karena udah frustasi. Daripada saya digorok sama Mongol, sama Tartar, saya selesaikan sendiri. Sisanya Bapak terpecah jadi 3. 1, mereka menghendaki gerbang kota dibuka agar semua orang selamat. Yang kedua, mereka menghendaki bertahan apapun yang terjadi. Sama yang ketiga, nggak milih apa-apa. Ya udah Pak, diskusi hingga panas. Akhirnya gerbang kota dibuka. Setelah dibuka, Mongol dan Tartar ingkar janji, habisin semua Pak. Ditumpuk Pak, tengkoraknya jadi gunung, dipenggal. Ini fenomena kita pernah ada di bawah, kita juga pernah merasa ada juga di fase tamkin. Yang berikutnya, siapa sih Salahuddin itu? Jadi Salahuddin itu bukan satu orang, kalau kita boleh hari ini membahasakan. Salahuddin itu salah satu generasi yang kemudian ini saya sadur dari kata Dr. Adian Husaini. Mungkin dulu pernah ngisi sebelumnya. Saya masih ingat dari tadi. Adian Husaini, dosen. Salahuddin itu satu generasi. Walaupun ya nama seseorang, tapi saat itu kaum muslimin bukan hanya Salahuddin yang membebaskan Al-Aqsa, tapi apa? Satu generasi yang diciptakan, Pak. Jadi kalau misalnya buka bukunya Ustadz Asep Sobari LC, beliau itu menerjemahkan satu kitab yang kemudian salah satu bukunya itu berisi begini Pak, singkatnya Pak. Singkatnya coba, Bu. Jadi di era kejatuhan Islam saat kemudian belum mendapati Baitul Maqdis atau Al-Aqsa merdeka, itu ada 2 ulama yang kemudian hari ini Pak, itu ulama itu sering disebut-sebut di beberapa majelis pembacaan surat Yasin. 1, siapa Pak? Kalau di Yasin biasanya Pak muncul Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailan itu nama daerah sih Pak. Yang kedua itu ada Imam Al-Ghazali. 2 ulama penting di era tahun itu, mereka berupaya mengembalikan kembali lemahnya orang Islam menuju pada fase kebangkitan kembali yang kemudian mereka punya misi selamatkan dan tegakkan kembali Al-Aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kemerdekaan Al-Aqsa bukan hanya sekedar kita hari ini mendoakan, ikut sumbangsih, tapi kita sedang mempersiapkan satu generasi pembebas Salahuddin di era baru hari ini. Dan kalau saya melihat tadi ada beberapa anak-anak kecil masuk ke sini, ada beberapa saya lihat di sini anak muda, usia muda seperti tadi yang mungkin saya cuplik di video tadi. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan satu bangsa yang kemudian hari ini punya umat Islam dengan jumlah terbanyak adalah mana Pak? Indonesia. Nanti kita cuplik ya Pak. Ada bener gak nih prediksi kita bangsa yang kemudian hari ini sedang ditunggu dari kajian singkat kita di surga ini? Nah, generasi Salahuddin ini kita sebut sebagai generasi yang unik Pak. Generasi pembebas Al-Aqsa di masa Salahuddin ini disebutnya Al-Jil Al-Farid, yaitu generasi yang beda dengan pendahulu dan penerusnya. Mereka memiliki karakter khas yang kemudian ungkapan ini disampaikan Ustadz Asep Sobari. Buku beliau itu Masa Kelam Islam. Buku yang beliau sadur dari salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama. Unik Pak. Jadi memiliki karakter khas yang beda dengan pendahulunya, berarti pahlawan-pahlawan Islam sebelumnya dan generasi setelahnya. Jadi cuma ada satu, tapi ini bisa diduplikasi agar kita punya generasi Salahuddin yang baru. Nah, yang berikutnya, apakah sebuah keluarga bisa menciptakan generasi Salahuddin, Pak? Yang kita hanya tinggal di metro.
Pak, saya bukan orang Tikrit. Pak, saya bukan orang Damaskus. Pak, saya bukan orang Mesir. Mana bisa, Pak, saya bisa jadi pencipta sebuah keluarga yang kemudian melahirkan generasi baru Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saya juga nggak bisa bicara menjelaskan detail, Pak, karena saya coba akan sampaikan hingga selesai slide. Jadi kita flash aja. Ayah Salahuddin ini namanya Najmuddin. Kalau Bapak mungkin ada anaknya yang suka film, ketimbang drakor ditonton setiap hari, saya mungkin boleh mensarankan sesekali diganti Pak drakornya, Bu. Jadi kalau ada di rumah, Bu, ada anak kita nonton drakor kemudian bisa meneteskan air mata, saya boleh saran sesekali ya Pak, Bu. Saya nggak menghendaki mungkin menjadi rutinan. Tonton Turkish serial Islam. Itu di situ nanti disebutkan tokoh atau dimunculkan dalam satu serial filmnya itu menggambarkan tentang kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi, detail, Pak. Walaupun sudah dalam kemasan yang sudah sedikit berbeda ya Pak, tapi nggak mungkin terlalu jauh lah dari sejarahnya. Jadi namanya Najmuddin, ayahnya. Siapa sebenarnya Najmuddin? Ini seorang perwira yang sangat fokus perhatiannya dengan agenda pembebasan Al-Aqsa. Bapaknya fokus saja Pak, perwira dia. Kurang lebih mungkin hari ini mungkin tugasnya kalau kita sebut ya bapaknya Najmuddin ini orang yang bertugas berdinas di TNI ya gitu. Pangkatnya perwira. Jadi anak kolong nyebutnya. Salahuddin ini. Pamannya Salahuddin bukan juga ya seorang paman yang biasa, tapi Asaduddin Sirkuh ini juga salah satu komandan perang sekaligus mentornya atau gurunya Salahuddin dalam ilmu ketenaganegaraan dan kemiliteran. Dan istri Salahuddin ini Ismah ad-Din Khatun. Ya, ini istri yang kemudian punya visi membersamai Salahuddin untuk pembebasan Al-Aqsa, Pak. Jadi kalau di poin ini, di slide yang sekarang yang barusan tadi, saya kepingin coba menyampaikan pesan, hari ini kita kompakan Pak, Bu, dengan suami atau dengan istri kita di rumah. Ya, kita punya agenda mempersiapkan kembali generasi pembebas yang kemudian ditunggu oleh orang-orang di Palestina, ditunggu oleh saudara-saudara kita di Gaza. Karena, misal Pak, tadi Umar bin Khattab dari Arab, Quraisy. Ya, siapa lagi Pak penakluk berikutnya? Ya. Tadi selain Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz. Pak, itu bukan Arab juga Pak. Jadi banyak suku bangsa yang sudah dipergilirkan untuk melanjutkan pembebasan Al-Aqsa, tetapi sekali lagi ini tidak kemudian dilahirkan cepat dia langsung berangkat ke Palestina, enggak, diciptakan dan dilahirkan. Maka orang memang mudah ya Pak, terkadang terinspirasi dari visual, dari tampilan begini. Salahuddin sama Pak, termotivasi karena melihat ini mimbar Pak, ya, mimbar Nuruddin Zangki yang kemudian sempat dibakar karena dulu Masjid Al-Aqsa pernah terjadi pembakaran oleh salah satu Yahudi dari Austria dan mengakibatkan sebagian besar mimbar Nuruddin Zangki ini tidak bisa kemudian tersisa dan utuh, yang akhirnya kemudian direnovasi, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan di sana sini. Karena penting ternyata orang itu melihat kalau ada wujudnya, kemudian tervisualisasikan, tergambarkan, orang terkadang tersemangati. Oh iya, mimbar Nuruddin Zangki. Orang yang dulu pernah mempersiapkan generasi, yang kemudian bukan Nuruddin Zangkinya sebagai penakluk Al-Aqsa, tapi generasi setelahnya, yaitu Salahuddin. Nah, mimpi itu ada di sebuah mimbar, nih Pak. Sultan Nuruddin Zangki punya obsesi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dengan beliau sebelum wafat membangun mimbar, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi di kemudian hari di tahun 1187 akhirnya membebaskannya. Cukup rentangnya cukup jauh Pak. Cukup jauh nih Pak. Nah, obsesinya sama Pak. Bila perlu kalau misalnya di sini kita juga sering dapati ada beberapa syekh dari Palestina, dari Gaza, kemudian mungkin ada yang membawa syal, ada yang membawa figura. Ya, jangan lewatkan Pak. Ada gambar Ka'bah yang sudah nempel di rumah kita Pak. Ada bingkai bergambarkan Masjid Nabawi. Jangan lewat Pak.
Jadi kalau mungkin nanti ada teman-teman dari sosial keumatan atau sosial kemanusiaan Palestina bawa cindera mata, pilih Pak yang gambarnya Al-Aqsa, komplek Al-Aqsa. Nah, ini. Agar apa Pak? Anak kita terobsesi. Anak kita punya visi, keluarga kita punya obsesi untuk membebaskan kembali. Kenapa kita harus menjadi keluarga yang kemudian punya visi pembebasan Al-Aqsa? Ya tentu Pak, namanya memerdekakan itu perjuangan dan pahlawannya itu satu kebanggaan tersendiri ketika kita bukan hanya sekedar penikmat dan menonton kemerdekaan Al-Aqsa. Bapak Ibu, kalau saya tanya kembali, kepingin nggak Pak? Kalaupun nanti kita udah meninggal wafat, belum sempat lihat dan bisa sholat kembali di Masjid Al-Aqsa, anak cucu kita Pak, ada bukannya sekedar sholat, ikut membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ada yang mau nggak Pak? Ada yang mau nggak Pak? Ada yang mau nggak Bu? Oke, takbir, Allahu Akbar. Oke. Nah, kemudian hari berikutnya, mengapa Salahuddin relate dengan kehidupan kita di zaman ini? Atau sesuai, atau seseolah nampak sama kok bisa ya? Kondisi Salahuddin saat itu sama dengan hari ini kita alami hari ini. Jadi pertama, beliau bukan berasal dari golongan yang memiliki hak istimewa luar biasa seperti sultan atau raja. Beliau bukan. Beliau tadi bapaknya perwira, tapi Salahuddin biasa aja. Beliau termasuk kaum muslim, seorang muslim yang kemudian meniti karir juga Pak dari bawah. Yang kedua, kesamaannya ada fase-fase pembentukan yang dialami Salahuddin dari 0-0 menjadi superhero. Jadi Salahuddin juga bukan kemudian lahir begitu saja dia bisa pegang pedang, bisa main tombak, bisa main panah. Bukan. Beliau mendapati mentornya tadi, pamannya sendiri, omnya. Ya, Pak. Asyaduddin Syirko, komandan perang, ya, kepercayaan Sultan Nuruddin Zangki. Belajar apa Pak? Dua tadi, ketatanegaraan dan kemiliteran. Jadi ada pola asuh, ada edukasi, mempersiapkan dan membuat generasi kita layak. Tapi kalau kita hari ini mendapati kemudian anak cucu kita, Pak, kalau setiap hari nggak ada paket, anak saya nggak mau sekolah kan gitu. Kayaknya masih jauh deh Pak gitu. Pak, anak saya minta ganti motor, kalau enggak dia nggak mau ikut ngaji. Ada nggak yang gitu Pak? Ya, semoga enggak ya Pak di sini. Naudzubillah, semoga kita jauh dari generasi yang kemudian hari ini mendesak orang tuanya. Kita mendapati mungkin beberapa media sosial Pak, ada yang sampai orang tuanya mohon maaf ya, dipukul di ini hanya sekedar pingin ganti HP, ganti motor. Poin ketiga kesamaan kita dengan Salahuddin adalah Salahuddin menggambarkan bahwa perjuangan membebaskan Palestina adalah ikhtiar lintas generasi yang saling mewariskan visi. Jadi Salahuddin juga nggak meyakin dengan penuh, maksudnya apa? Ya Salahuddin akan semakin yakin dengan kata-kata, kalaupun bukan saya, tetapi saya bagian dari upaya yang menyiapkan apakah takdirnya Allah berikan kepada zaman saya atau zaman setelah saya. Ya Pak. Jadi kalaupun ternyata kita hari ini sudah mempersiapkan, kok ternyata kita nanti sholat nggak berkesempatan di Al-Aqsa, kemudian kita nggak sempat angkat tangan berdoa untuk kemerdekaan Palestina, ya kalau kita hari ini pagi ini mengkaji bagaimana Salahuddin era baru hari ini, yang terpenting adalah bagaimana upaya mempersiapkan akan kelahiran generasi Salahuddin yang baru. Yang berikutnya tentu kesamaannya adalah perjuangan yang terukur, termanage. Ya. Jadi salah satu yang kemudian hari ini relate saya lihat di Al-Jihad, kemudian ini bisa menjadi bagian proyek percontohan buat masjid yang lain, Pak. Termasuk masjid saya ngakuin ya Pak ya. Kalau di kami juga anak mudanya masih berjuang, anak-anak kecil juga subuh itu hanya baru beberapa, masih banyak di sini Pak. Kalau bisa diawet-awet, kalau bisa jumlahnya ditambah Pak. Dan saya nanti akan coba bertanya dengan beberapa jamaah di sini, apa resepnya bisa menggerakkan mereka. Gitu. Kalau di kami lagi sedang konsen menghidupkan kembali Risma, baru terkumpul satu circle atau kelompok anak Rismawati atau perempuan, ya, muslimah, anak-anak putri, untuk kita adain kajian sepekan sekali. Ya. Jadi tadi Pak,
kesamaan kita kondisinya, balik lagi ke pembahasan kita sebenarnya juga ada kesamaan dengan era di saat Salahuddin hidup. Tadi bukan dari keluarga raja, Pak, tapi ada satu poin yang kemudian kita bisa ambil, Bu. Al-Quran terinstal di hati baik di Salahuddin dan generasi di eranya. Ya, terinstal. Tinggal hari ini kita tanya nih, yang terinstal Al-Quran atau apa, Pak? Mobile Legend kalau anak kita. Apa itu, Pak? SS, FF. Profil satu-satunya yang harus hari ini kita install di anak cucu kita, Al-Quran. Dan itu yang dimiliki modalnya dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Quran. Sampai apa, Pak? Digambarkan sama Edward Gibbon. Ini Pak ya. Ini orang Eropa yang ngomentarin Salahuddin. Dia selalu bersedih. Kesibukannya menjaga agama dalam medan perang, mengalihkan waktunya dari berhaji. Dia nggak sampai kepikiran haji, Pak. Salahuddin, Pak. Yang dia apa? Sibuk bagaimana? Ya, berdakwah, kemudian juga menyiapkan persiapan perang. Itu sempat mengalihkan hajinya. Haji terhitung apa, Pak? Rukun Islam. Karena saat itu dia melihat kondisinya carut marut, generasinya lemah, sama kayak kondisi sekarang, Pak. Masjid-masjid sepi dari anak muda. Apa kata si Edward Gibbon? Dia sosok yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Komen orang Eropa nih, non-muslim, Pak. Salahuddin. Dia kerap membaca Al-Quran di atas kudanya sesaat sebelum berperang melawan musuh. Ini adalah bukti keberanian dan keyakinannya. Kurang lebih kalau misalnya digambarkan sama generasi kita sekarang, Pak. Atau kalau misalnya kita ditanya, Pak, kita seolah nanya sama anak kita, Pak. Mas, kalau lagi berangkat ke sekolah, udah sampai tengah perjalanan, ini saya tanya ke Bapak, nanti Bapak Ibu boleh nanya ke anaknya nanti di rumah. Sampai tengah perjalanan, HP-nya ketinggalan. Kalau saya tanya ke Bapak dan Ibu pagi hari ini, kira-kira anak kita balik lagi ke rumah nggak, Pak? Balik. Kalau saya tanya, yang ketinggalan bukunya, Pak. Jalan terus atau balik rumah aja, Pak? Kalau saya tanya yang ketiga, ya ada beberapa anak kita semoga juga sama, Pak, dekat dengan Al-Quran. Walaupun kan ada yang bilang, Pak, kan Al-Quran nggak selalu bawa dalam bentuk mushaf. Karena saya udah ngapal, cukup bawa otak aja, Pak. Ternyata di dalam tasnya ketinggalan tuh Al-Quran. Kira-kira anak kita pulang lagi ke rumah nggak sih, Pak? Bu? Terus itu. Ini begitu. Suruh nggak, Pak? Belum. Berapa menit lagi, Pak? Berapa? 10 menit. Oke, bismillah. Saya ngebut. Yang berikutnya, selain terinstalnya Al-Quran di kepala Salahuddin dan generasi di zamannya, senang duduk bersama ulama dalam hal keilmuan. Ya kurang lebih kita hadirkan, ramaikan anak-anak muda dan anak-anak kecil itu di majelis-majelis yang mulia dimiliki oleh Masjid Al-Jihad. Ya, Pak. Jadi walaupun mungkin mereka terkadang bawa HP nongkrong, tempat di mana, di kafe di mana, di hangout mereka di mana. Pas lagi ada majelis begini, mereka duduk melingkar juga bareng kita. Ini salah satu hobinya juga di majelis-majelis keilmuan. Jadi Salahuddin itu dibentuk, bukan dicari atau dinanti. Dan Salahuddin itu adalah hasil dari pendidikan guru yang banyak, perenungan yang dalam, dan pengalaman yang beraneka ragam. Jadi nggak hanya sekadar dilahirkan dari seorang ibu, tapi ini dicetak, Pak. Nah ini peran ulamanya banyak di sini, Pak, yang kemudian menghiasi dan mewarnai karakter serta keilmuan Salahuddin Al-Ayyubi. Pak, saya cepetin aja. Akumulasi pengalaman Salahuddin membuat beliau menjadi pribadi yang kemudian matang. Karena apa? Ya, ulama-ulama terdahulu pun fokus, Pak. Jadi kalau saya ambil dari tulisannya Ustadz tadi, Asep Sobari LC, beliau menggambarkan di buku yang tadi saya sebutkan, Imam Al-Ghazali menulis buku sampai Ihya Ulumuddin, karena saat itu Islam lemah, umat Islamnya. Dengan buku ini harapannya, Pak, sekarang Bapak Ibu juga bisa menikmati tulisannya. Versi terjemahan, Pak, nggak usah yang Arab.
Nanti bisa toko terdekat Satlas atau di toko-toko yang kita bisa jumpai. Iya ulumuddin untuk bangkitin lagi roh umat saat itu. Dan hari ini bisa kita pakai lagi. Yang berikutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya majelis khusus, Pak. Yang kemudian menyiapkan generasi muda dengan dikuatkannya ruhnya, jasadnya dikuatkan, ilmunya dicukupin. Nah, ini Pak, sampai kemudian di salah satu sudutnya dibangunnya satu ruangan tempat di mana Imam Al-Ghazali menuliskan lembaran-lembaran evaluasi dan melihat zaman era itu saya harus melakukan apa. Ulamanya pun saat itu fokus Pak, nggak sedang memperebutkan apa Pak, tambang emas dan yang ulamanya fokus dengan mempersiapkan generasi. Dan yang diyakini oleh kita dan kesamaan kita hari ini dengan era Salahuddin Al-Ayyubi adalah pembebasan Al-Aqsa ini proyek lintas generasi. Terkadang kita nggak akan menikmati nanti Pak bisa sholat di Al-Aqsa, tapi kita sedang ada upaya untuk bareng-bareng menyiapkan generasi itu. Dan kemenangan itu bukan menunggu mukjizat, tapi disiapkan. Nah, ada 3 pilar Pak sebagai penutup kajian suruh kita pada pagi hari ini. 3 pilar perjuangan Salahuddin ada 3. 1, pemurnian akidah. Yang kedua, persatuan umat. Yang ketiga, pendidikan Islami. Ya, Pak. Pemurnian akidah. Jadi udah generasi kita enggak kemudian takut ya karena konsumsinya Pak ya Bu. Jadi harapan saya kalau didapati cucu kita di rumah, anak kita di rumah, ternyata masih apa Pak? Mohon maaf ya Pak. Setel film apa Pak? Horor atau misteri atau genrenya menakut-nakuti generasi kita udah deh. Misal yang saya paling ingat Pak, karena bagi saya film ini kalau sampai kemudian tersentuh atau dilihat oleh anak cucu kita, bukan malah meningkatkan keimanan Pak. Mikir lagi sholat ternyata ada makhluk yang melihat kita di belakang kita. Tahu Pak? Bu, ada yang ingat nggak Bu? Ada film yang kemudian nakutin generasi kita. Orang Indonesia buat Pak. Makmum. Nanti Bapak iseng cari di YouTube. Makmum itu film horor yang kemudian diciptakan oleh orang Indonesia. Lagi sholat belakangnya ada makhluk yang melotot kan gitu. Itu bukan tambah berani, bukan lemah. Pak. Dan jangan pernah coba ya Pak, karena kita pernah mendapati ustadz kita di Metro sini, anaknya lahir di Saudi, ketawa melihat film-film tayangan orang Indonesia yang kemudian aneh-aneh begitu. Itu bukti juga dari bagaimana kita membiasakan apa yang dikonsumsi, apa yang dilihat akan mempengaruhi generasi kita. Ya, termasuk kalau saya bilang ya lagu-lagu yang hari ini nggak menyemangati anak kita jadi bagus kan Pak? Gitu. Apa Cinta Satu Malam atau naudzubillah ya Pak? Nah itu ngeri. Yang kedua persatuan umat. Jadi kita nggak tengok lagi ormas ya Pak. Jadi kalau malah ternyata sedihnya oknum beberapa kemudian yang dia aktif di beberapa ormas di Indonesia di Islam malah memecah belah dari persatuan umat, ya kita masih banyak PR berarti. Wah, beda bendera, beda warna, beda bacaan. Padahal kiblat, kitab, nabi sama gitu Pak. Istihadnya aja yang beda. Kalau sampai malah kemudian ulama-ulama ini berceramah di mana-mana, kemudian isinya memecah belah persatuan umat, bagi saya batil. Dan kalau saya bertambah ditanya Pak, kalau saya istihad saya tinggalkan majelisnya karena nggak tepat. Kalau sudah isinya memecah belah. Yang terakhir adalah 3 pilar terakhir dari perjuangan Salahuddin, pendidikan Islami. Ya, di sekolah nggak cukup Pak. Di sekolah nggak cukup. Karena agama Islam itu di sekolah hanya beberapa jam. Maka kalau DKM Masjid Al-Jihad punya madrasah diniyah atau yang lain, punya sekolah yang kemudian menguatkan anak-anak kita baik dari sisi fikriyah, pemikiran, hatinya terisa Al-Quran, jasadnya kuat, nggak gampang lemah, ya recommended dibuat pilotnya, projectnya, semoga menjadi percontohan di masjid-masjid yang lain. Karena ya saya mendapati dari mulai saya kuliah di Mahat Ali, Pak Bu, di tempat salah satu dekat dari sini, ya masjid ini pernah menjadi sentra melahirkan orang-orang besar. Dan saya meyakini ruh ini masih ada sampai pagi ini saya melihat. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya bisa sharing di pagi hari ini. Ya. Salahuddin butuh 13 tahun menyatukan umat Pak Bu. Ya.
kalaupun pembebasan itu hanya butuh 13 bulan, berarti hanya 1 tahun lebih 1 bulan penaklukannya. Akhirnya kemudian Al-Aqsa kembali direbut. Tapi penyiapannya generasi yang kemudian dari Nuruddin Sangki sampai ke Salahuddin butuh 13 tahun, Pak. Penyiapan itu nggak sedikit dan nggak sebentar. Walau minggu, mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang kemudian kalau ada lomba-lomba itu sebenarnya hanya bagian dari memeriahkan, tapi jangan sampai kita abai. Kalau tadi Bapak Ibu juga di awal menyatakan kalau kita hari ini belum sepenuhnya merdeka, ayo selain lomba-lomba mungkin ada hal lain yang kemudian bisa menguatkan generasi kita, generasi penerus setelah kita untuk kembali satu memerdekakan Al-Aqsa, yang kedua memerdekakan Indonesia dengan sepenuh dan seluas-luasnya. Jadi orang-orang berkata di mana Salahuddin, maka aku menjawab di mana orang yang salah pada dinnya. Ya, Syekh Ahmad Isa Al-Masawi. Orang-orang yang ingin sholat di Masjid Al-Aqsa, namun untuk saat sholat di masjid dekat rumah saja mereka merasa Aqsa. Jadi kita nggak usah ngomongin kemerdekaan Al-Aqsa kalau generasi anak muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita masih berat enggan untuk hadir ya, di sholat di rumah-rumah atau di masjid-masjid kita yang ada di metro. Karena Aqsa itu jauh, merasa jauh. Jogging pagi bisa 5 kilo, 6 kilo, tapi ternyata hadir sholat subuh aja nggak mampu. Walau minggu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan dengan qaul majelis. Subhanallah. Disilakan, mungkin sudah masuk surut ya Pak.